Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini perkenalan dulu ya, nama saya Rocky Tri Julianto, biasa panggilannya Pak Eko. Saya itu bekerja sebagai guru di SMK Negeri 1 Bakalit. Ya. Untuk pertemuan hari ini akan saya perkenalkan, kita nanti akan mencoba menggunakan alat yang namanya silinder Borgig. Ya, silinder Borgig. Ya, di mana silinder Borgig itu digunakan untuk melakukan kedalaman diameter, ya, kedalaman diameter agar bisa diketahui ukurannya yang secara akurat, presisi. Ya, jadi kita menggunakan alat yang namanya silinder Borgig. Ya, jadi begini. Tapi sebelumnya kita harus tahu dulu arah-arahnya ini. Ya, ada X dan Y atau mungkin aksial radial, itu harus kita tahu dulu. Ya, dimana tahu yang arah X atau yang istilahnya X itu aksial atau radial atau Y itu ya. Jadi kalau kita mengetahuinya itu biasanya X dan Y, tapi di sini kita menggunakan nama di dunia otomotif yaitu arah aksial dan arah radial gitu ya. Jadi di sini arah aksialnya itu X. Arah aksial itu X. Ya, sejajar. Kalau kita melihatnya di poros, di piston, ya, arah X itu arah yang ada pennya ini, arah X, ya. Jadi ini arah X. Nah, ini lihat ya, ini arah X. Nah, kalau di piston, kalau yang ini, yang halus ini, ya, sisi piston ini yang halus itu arah Y, ya gitu. Kalau arah radial, ini arah X, gitu ya. Ya, sudah tahu ini. Kemudian itu sebelum kita melakukan pengukuran menggunakan silinder Borgig, nanti ini dibantu dengan beberapa alat ukur yang lain. Kita pengenalan dulu. Yang pertama yaitu kita menggunakan alat yang namanya nanti vernier caliper, ya, vernier caliper. Kemudian yang kedua nanti kita menggunakan namanya alat juga mikrometer, ya, mikrometer. Kemudian selanjutnya nanti baru menggunakan alat yang namanya silinder Borgig, gitu. Nah, kita langsung saja. Sebelumnya kita lakukan pengukuran kasar dulu istilahnya menggunakan VC, ya. Ini pengukuran dengan VC itu diukur arah aksial, arah radial maupun arah aksial sama saja, tidak apa-apa. Tidak apa-apa ya. Lebih baiknya gimana enaknya kita mengukur aja, posisi kita itu gimana enaknya. Oke, kita mencoba, saya menggunakan arah radial ini ya. Kalau sudah seperti ini, oke, kita kencangkan ya, kita kencangkan ya, oke, kita angkat. Angkatnya ini nggak mengangkat vernier caliper ini nggak boleh menceng, harus lurus ke atas. Nah, baru ditekuk gitu, kemudian dibaca. Ya, hasilnya berapa, ya, hasilnya kalau sudah ketemu hasilnya kita kasih contoh 80,40, jadi ya 44. Nah, di sini 80,44. Nah, ya, hasil VC 80,44. Setelah hasil VC diketahui 80,44, baru kita menentukan rod dan measurnya. Ya, rod itu apa toh, Pak? Nah, itu rod itu apa? Oke. Nah, rod itu adalah tambahan dari VC-nya ini. Nah, ini rod. Tadi 80. Nah, ini kita ketemu rod. Ini yang namanya rod. Ya, ini adalah namanya rod. Kemudian ini adalah namanya washer. Ya, washer itu tambahan dari rod. Karena rod itu selisihnya itu 5 mili. Jadi antara 50, 55, 60, 65 ataupun 70 gitu. Kalau ada ukuran yang 71, 72, 73 artinya angka 1, 2, 3, 4, 5-nya ini, 1, 2, 3, 4-nya ini nanti dibantu yang namanya washer. Nah, kan gitu. Oke. Tadi sudah ketemu 80,44. Nah, agar kita bisa mengetahui kalau 80,44 itu kan agak ganjil ya, harus kita genapkan atau kita yang mendekati biasanya itu. Kalau matematikanya kalau 80,44 itu kita
ke bawah, artinya kita genapkan menjadi 80. Artinya kalau 80 rodnya 80, wesernya 0. Oke, karena 80 sudah ada. Oke, siap. Ini 80 ya. Ini 80. Kalau adik-adik lihat ini yang saya ambil 80. Oke. Ini kita buka dulu kuncinya ya. Yang ada kesalahannya itu di sini. Oke ya. Yang kesalahannya itu di sini. Nah, ini kita buka dulu. Oke, ini kita buka dulu. Oke. Nah, oke. Nah, oke, ya, ini sudah lepas ya. Nah, ini baru dimasukkan. Nah, gitu. Tapi kalau ini ada tambahan wesernya, wesernya ada di belakangnya sini. Tik, nah, ada di belakangnya ya. Ada di belakangnya, kemudian baru dimasukkan gini. Ya, ini ya, lihat ya. Ya, ya. Lihat, enggak apa-apa, dilihat. Oke. Kalau ditaruh di depannya sini, ini itu enggak boleh ya, harus di belakangnya sini. Itu kalau ada tambahan nilainya lagi atau wesernya lagi seperti ini. Ya, baru nanti ditutup lah. Karena kita ini pas 80, artinya nggak butuh weser. Karena ini angka ini sudah mewakili 80. Nilainya sudah 80 ya. Kita kembalikan wesernya, kita masukkan gini ya, kemudian kita kita masukkan dulu. Oke ya. Setelah itu, setelah sudah terbentuk seperti ini, baru kita memasang yang atas untuk ukurannya, yaitu namanya dial gig. Ya, dial gig namanya. Nah, ini namanya ini. Ya, ini harus tegak lurus dengan ini. Harus tegak lurus. Lihat. Ya. Oke, lihat ya, harus tegak lurus. Nah, lihat. Nah, ini dikendorin dulu, sudah kendor ya. Nah, ini gitu sampai ini menyentuh. Kalau ini disentuh, nah, gerak toh. Nah, kalau ini disentuh gerak. Nah, kalau sudah seperti ini, menghadapnya sudah benar, ya kita kencangkan. Kita kencangkan. Oke ya. Oke ya. Kita coba lagi. Ya, oke ya. Jadi dari nilai kasarnya vernier caliper tadi 80,44 mili, kita ambil yang terdekat dari itu, yaitu angka 80. Ini sudah terbentuk 80 ya, sudah kita cek. Oke, setelah itu ini kita kembalikan dulu atau kita tempatkan dulu di tempat yang aman agar tidak terjadi apa-apa, tidak jatuh ya. Kemudian kita menentukan mikronya untuk mengkalibrasi dial silinder bor gig. Oke, mengkalibrasi itu karena ini 80, artinya harus 75, skala dari mikronya itu 75 sampai 100. Siap ya. Ini 75 sampai 100. Ya, ini ya 75 sampai 100. Oh ya, 75 sampai di sini ada ya. Oh, udah ada di sini. Oke. Ini ada 75 sampai 100. Oke, 75 sampai 100. Ya, kemudian kita tentukan tadi VC-nya 80,44 ya. Tapi sebelumnya harus dikalibrasi dulu ini ya, biar mendapatkan nilai yang akurat. Oke, nilai yang akurat. Oke, dikalibrasi dulu, kita kalibrasi ya. Oke. Nah, 75,44 mungkin 50. Nah, ini ya. Menggunakan bantuan untuk kalibrasi, menggunakan bantuan ya. Seperti ini ya, kita tahan, kita putar. Kalau masih jauh bisa menggunakan timbelnya. Tapi kalau sudah mendekati ya, nggak boleh pakai timbel, nggak boleh. Harus pakai yang belakang ratchetnya ya. Dengan 3 kali bunyi klik klik klik, sudah selesai, kemudian kita kunci. Oke ya. Oke, kita kalibrasi. Nah, ya. Ternyata setelah dikalibrasi sudah tepat antara 0 dengan garisnya. Oke ya. Kelihatan enggak? Ini 0. Ya. Oke. Sudah tepat ya, antara garisnya 0, sudah selurus. Oke, artinya sudah oke ini ya, sudah bagus ya. Kemudian setelah bagus kita kendorkan ke penguncinya, kita mundurkan dikit, ini kita kembalikan ke tempatnya
ya, biar tidak hilang langsung dikembalikan. Kemudian kita atur mikronya dengan ukuran yang pertama tadi, ukuran kasarnya vernier caliper, yaitu 80,44. Oke, siap ya, untuk mengkalibrasi silinder bor gig 80,44. Nah, itu oke ya, 80,44. Oke, 80. Tik, setelah ketemu kita kunci. Nah ini lihat. Oke ya. 80,44. Oke. Kalau sudah ya, kalau sudah seperti ini 80,44, baru kita apa ini, kalibrasi ya. Mengkalibrasinya gimana toh? Nah, arah tangan kita ini seperti ini biar enak, dan ini buat dudukan. Nah, buat dudukan. Ya, buat dudukan. Kemudian ya. Oke. Nah, kemudian jempol ini di sini siap untuk memutar, tapi sebelumnya ini dikendalin dulu. Oke ya. Oke, gini. Silet. Nah, kita kasih titik 0 gitu. Pondoknya di sini kita. Oke ya. Oke ya. Oke ya. Kemudian ini. Nah, kalau saya seperti ini susah muternya ini. Coba kalau bisa. Nolnya. Bisa enggak ini nolnya? Pas nol enggak? Pas nol enggak? Oke. Kita lihat. Oke, saya lihat ya. Saya balik dulu ya. Oke ya. Saya balik dulu ya. Oh iya benar. Tadi ya itu benar. Jadi sudah nol. Tapi setelah kita lepas, dia akan bergerak kembali ke semula. Tapi tidak apa-apa walaupun ya di sini. Nanti itu untuk titik penentuan nilai. Ya. Sebelum atau sesudah melewati nol. Seperti itu. Ya. Oke ya, ini sudah dikalibrasi, kita ambil nilainya mulai dari awal. Jadi di sini kita belajar menggunakan silinder bor gig nama ya. Oke. Yang pertama bisa di arah yang radial dulu atau di arah yang aksial dulu, silakan. Tetapi harus diingat dalam menentukan mana yang atas, mana yang tengah, mana yang bawah, nanti yang diukur. Titiknya ada 3 ini. Kalau dari atas itu harus masuk lebih dari 10 mili. Ya, masuk lebih dari 10 mili. Karena apa? 10 antara rentang paling atas sampai ke 10 ini, mili ini itu adalah tidak terkena gesekan piston. Jadi tidak perlu diukur. Kemungkinan untuk tempat meledakannya bahan bakar seperti itu. Oke ya. Kita mulai dari yang Y. Oke. Nah, kita masukkan dulu aja enggak apa-apa. Nah, gini. Oke. Nah, ini yang paling atas ini. Ini adalah dengan arah radial atau arah Y. Oke ya. Oke ya, ini nah, di sini ternyata ini harus melihatnya tegak lurus. Harus melihatnya tegak lurus, tidak boleh dari samping atas bawah, enggak. Harus tegak lurus. Dia bisa dapat nilai yang presisi yang bagus. Oke. Siap ya. Di sini ternyata belum melewati 0. Kalau belum melewati 0, itu dihitung berapa stripnya sampai titik terjauhnya dari 0 tersebut. Artinya kalau di sini kok 92 mendekati sampai 0 itu ada 8 strip. Itulah nilainya. Jadi dikalikan berapa di sini per stripnya itu 0,01. Jadi tinggal dikalikan aja 0,01 kali 8 strip. Artinya menjadi 0,08. Nah, Pak itu kok nggak melewati 0? Itu ditambah atau dikurangi lah ini? Kalau belum melewati 0 itu artinya ditambahkan ya dengan hasil apa? VC. Jadi tadi nilainya 80,44 ditambahkan 0,08. Jadi hasilnya yaitu 80,50. Nah, seperti itu. Tapi kok tiba-tiba kok ini melewati 0, melewatinya sampai berapa strip? Umpama contohnya kalau melewati sampai 4 strip,
dikalikan 0,01 nilainya adalah 0,04 ya. Berapa ya Pak? 0,4 artinya nanti 80,44 dikurangi, artinya kan sudah melewati 0, dikurangi ya, dikurangi 0,04 nilainya adalah 80,40 atau 80,4 mm. Jangan lupa satuannya milimeter, seperti itu ya. Nanti selanjutnya terus ya, jadi sisi radial yang atas ya, tapi di kedalaman 10 mili ya, jangan sampai sebelumnya nanti nggak ketemu hasilnya nanti. Kemudian di tengah, titik tengah, kemudian titik bawah juga sama, jangan sampai pol ya, di atasnya 10 mili. Nah, kemudian jangan lupa arah aksial atau X ya, yang paling atas sama di bawah 10 mili, kemudian tengah, kemudian bawah di atas 10 mili, seperti itu ya. Nanti kalau sudah ketemu hasil-hasilnya tersebut, kita bisa menentukan ketirusannya berapa, keovalannya berapa. Nanti kalau kita mencari keovalannya itu tinggal X atas ya, X atas ya dikurangi Y, artinya nilai terbesar dikurangi yang terkecil dari X dan Y itu, nanti ketemu oval yang atas. Yang tengah juga sama, X dan Y mana yang lebih besar dulu, yang lebih besar dikurangi yang lebih kecil, itu titik tengahnya. Kemudian titik bawahnya X dan Y mana yang besar dikurangi yang kecil. Nah, dari hasil ketiga nilai itu cari nilai hasil yang paling besar, itulah titik keovalannya yang paling besar. Nah, itu ya. Kemudian kalau ketirusannya lebih mudah, X atas dikurangi X bawah, atau X mana yang paling besar dikurangi X mana yang paling kecil, atau aksial mana yang paling atas, yang paling besar dikurangi mana aksial yang paling kecil. Kemudian untuk Y juga sama, untuk ketirusan Y mana yang paling besar dikurangi Y mana yang paling kecil. Nah, dari hasil X dan Y ketirusan tadi, mana yang paling besar. Contohnya kalau X dikurangi X-nya itu 0,01, Y dikurangi Y ketemunya 0,02, jadi kesimpulannya ketirusannya yaitu yang paling besar 0,02, seperti itu ya. Jadi dalam hal ini memang kita harus hati-hati, harus bisa membaca alat ukur, karena alat ukur itu adalah dasar kita di otomotif. Kalau itu sudah nggak bisa, ya sudah, nanti kita dalam bekerja itu selalu banyak kesalahan, atau istilahnya itu nanti ke konsumen itu apa ya, seperti itu ya. Mungkin di lain waktu lagi nanti kita bisa mengulas yang lainnya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.